Jujur, ini apa nih? Membongkar penyelundupan sabu dengan bobot 35 kg ini sejatinya dimulai saat polisi menangkap 2 penumpang di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Lembang, mau kemana? Mau ke Jakarta. Kamu turun dari mana? Kedua penumpang ini dicurigai karena masuk ke terminal Pelabuhan Bakahuni lewat jalur belakang menggunakan ojek. Kita waktu ya, sebentar kita periksa dulu barang ya. Sini barang-barangnya, badan-badannya periksa dulu. Kita waktu, ini periksa dulu, periksa dulu. Polisi yang curiga kemudian melakukan penggeledahan. Mau kemana tujuannya? Ke Jakarta, Pak. Jakarta, ngapain? Rumah saudara dia, Pak. Saudaranya? Ngapain? Ngapain ke saudaranya? Mau cari kerja. Kerja? Kerja apa sana rencana? Dia yang ngajak. Mau ngajak? Perhatiin ya, kami periksa dulu ya barang-barang tasnya ya. Iya, Pak. Coba duduk dulu, periksa. Kamu duduk. Seberang. Mau Hah? cari kerja. Weh, ini apa ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa mas? Coba kamu pegang. Ini di tas kamu. Ini apa nih? Coba kamu pegang. Apa nih? Kamu ambil. Jujur, ini apa nih? Hah? Ini apa? Ini apa? Kamu dapat dari mana? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sabu. Hah? Dari mana? Dari salah satu penumpang, polisi mendapati 3 gram sabu. Dari mana? Jujur, barang dari mana? Dari teman itu, Pak. Hah? Teman itu, Pak. Teman mana? Satu Itu di pinggul. Hah? Teman saya itu, Pak. Teman mana? Kita melakukan kegiatan rutin ya yang dilaksanakan di seaport interdiction khususnya di pelabuhan. Nah, di situ kita melakukan kegiatan rutin, kita melakukan pengecekan. Nah, berdasarkan analisa kecurigaan, akhirnya ditemukan 2 orang yang dicurigai waktu itu. Alhasil kita temukan dengan jumlah 3 gram. Kedua pelaku kemudian diinterogasi. Kamu dapat barang itu dari mana? Kuncinya, buka. Ya? Apa kodenya? Apa kodenya? Barang itu dari mana? Sabu itu yang tadi dari mana? 13. Mau, Pak, dia bawa. Dari siapa? 13. Dari teman. Siapa namanya? 19. Dia, Pak. 96. Hah? Dia emang bawa lintas. Ini temanmu? Ya. Dari ponsel milik pelaku diketahui akan ada pengiriman sabu skala besar dengan jumlah 35 kg. Kedua penumpang ini bernama Aidil Fitria dan Hendriansah. Keduanya berperan sebagai kurir. Mereka juga mengintai dari kejauhan untuk memastikan pengiriman sabu aman terkendali saat melewati pelabuhan. Kita lakukan pendalaman. Ternyata didapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman dalam jumlah besar. Nah, berdasarkan informasi itulah tim dari Satres Narkoba Polres Lampung Selatan bersama dengan timnya Polsek KSKP juga membantu di situ. Plastiknya dibuka nggak, Pak? Semua. Mobil bermuatan kelapa ini digeledah Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan karena diduga menyelundupkan puluhan kilogram sabu. Menurut operasi senyap Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, kendaraan ini mengangkut 2 koper sabu yang akan dikirim ke Jakarta. Oleh kartel sabu, barang haram ini diselundupkan dengan muatan kelapa untuk mengelabui petugas dan agar tidak terdeteksi saat melewati Pelabuhan Bakahuni. Ini ya. Dua, ada berapa dong? 2. Terus, ini Pak ya? Ini Pak ya? Ya. Benar ternyata. Setelah beberapa hari ya, cenderung 3 hari deh waktu itu, ditemukan dengan ciri-ciri yang ditentukan waktu itu berdasarkan informasi. Ditemukan di salah satu hotel di kawasan Kecamatan Penengahan. Nah,
ketika kita temukan di situ dengan jumlah 35 kg yang tersimpan di dalam sebuah kendaraan yang disatukan dengan barang-barang bawaan. Dalam hal itu kelapa ya. Setelah berhasil membongkar penyelundupan sabu 35 kg di mobil bak bermuatan kelapa, polisi kembali menginterogasi kurir. Keterangan dari 2 orang yang kami aman itu kamu tahu 2 koper selanjutnya. Jadi total ada 4 koper, bener nggak? Hah? Kapan rencana pengirimannya itu? Jawab, bener atau nggak? Ngomong Iya. aja. Kamu tahu nggak ngirimnya kapan? Nggak tahu. Iya. Dari mana kira-kira mereka? Palembang? Iya. Iya. Dari Palembang? Jangan benar. Yang tegas jawab iya atau enggak? Iya, Pak. Berapa orang itu yang berangkat itu? Yang Berapa orang? Hah? Dua. Berapa? Dua. Tambahan. Berarti ada 4 koper ya? Iya. 2 orang yang tadi kami amanin, 35, masih ada 2 koper lagi. Iya. Kamu tapi nggak tahu isinya ada berapa? Nggak tahu, Pak. Ada nggak kontaknya di HP ini? Ada nggak? Ada. Ini kontaknya nih di sini nih. Ini percakapannya nih mereka nih. Ada nggak? Kau Siapa hebat namanya? bener ya, hebat bener kamu ya. Ada. Berapa puluh kilo yang kamu bawa itu? Mana? Siapa namanya? Ini ada percakapan di sini. Ada nih namanya Deek ini nih. Iya, Pak. Sopirnya itu, Pak. Dek. Ini sopir ya? Iya, Pak. Sopirnya ya? Iya, Pak. Yang bawa barang itu. Iya, Pak. Berapa koper deh gitu? Bawa berapa koper? Kamu Deek tahu bawa nggak berapa jumlahnya koper, berapa? Deek? Nggak tahu, Pak. Jumlahnya nggak tahu. Koper, iya, Pak. Tapi barang itu Iya, Pak. berapa koper? 2, Pak. Warna apa kopernya? Tahu nggak kapan pengirimannya? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu, Pak. Dari mulut kedua kurir yang diinterogasi ini, baru diketahui akan ada penyelundupan sabu dalam jumlah besar. Mana ini? Kuncinya mana ini? Kuncinya mana di tas mana? Jujur, ngomong cepet. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya. Pembukaan koper. A1. Ya. Kita tes. Bang. Slow. Woi. Setelah menunggu kurang lebih 5 hari, paket sabu yang ditunggu akhirnya tiba di eksit tol Bakauheni Utara. Ini buka. Satu lagi koper. Tongkel. Kodenya berapa kodenya? Sabu dibawa oleh 2 orang kurir. Kunci kopernya, Kunci koper di mana? Kodenya berapa, Apa di mobil kan? Udah. Barang haram ini disimpan di dalam koper. Satu. Awas bang, mundur dulu bang, biar bisa buka. Yuk. Polisi lantas membongkar isi koper tersebut. Yuk, bismillah. Alhamdulillah. Dong. Satu. Hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ya, tutup lagi. Ini ada lagi. Lantas akan dibawa kemana barang haram sabu ini? 97 ini itu di Jawa. Kemudian titik akhirnya ya yang kami peroleh itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai menggagalkan penyelundupan sabu 42 kg, Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan terus melakukan pengembangan. Ini apa nih? Orang berapa ya? Ini handphone. Kamu berapa? HP-nya berapa? HP-nya berapa? Polisi menduga masih ada 20 kg sabu lagi yang masih dalam perjalanan. Nah, untuk Lampung sendiri posisinya sebagai Transit ya. Transit. Jadi dia sistemnya begini. Dari Riau itu dia bawa itu nggak semungkin segitu. Dia pecah gitu ya. Mulai dari Riau dia turunkan di Jambi, Palembang, terus kemudian di Lampung, atau bahkan bisa di Bengkulu. Karena mereka lewatnya nggak harus lewat Palembang, tapi transitnya bisa di Bengkulu. Terus kemudian dari situ ke Jakarta, terus dibagi lagi di Bandung, Jawa Barat gitu loh. Nah, terus Jawa Timur biasanya ya Jawa Timur, terus kemudian dari situ titik akhirnya itu di Banjarmasin. Dari eksit tol Bakauheni, polisi kemudian berhasil menangkap 20 kg sabu
di sebuah hotel di kawasan Bandar Lampung. Siapakah para jejaring kartel sabu ini? Kurir-kurir ini direkrut di wilayah Palembang, ya. Wilayah Palembang, lebih kurang 10 orang tersangka, yang mana dari Palembang tersebut mereka dibagi tugas menjadi 3 tim, ya. Dibagi 3 tim, ada yang semuanya tertuju ke Pekanbaru untuk pengambilan barangnya di Pekanbaru. Tapi dibagi 3 tim, ada yang mengambil 20 kilo, ada yang mengambil 35 kilo, ada yang mengambil 42 kilo. Masing-masing tersangka ini dari 1 kilo sabu dia diberikan gaji sebesar 15-20 juta. 15-20 juta per kilonya. Kalau yang ngatur ini ada satu yang memang sendiri kita sudah mengetahui, tetapi situasinya ataupun kedudukannya nggak di sini. Orangnya nggak ada di Indonesia lah istilahnya. Jadi ini jaringan Asia Tenggara atau jaringan Asia Tenggara? Asia Tenggara. Tetapi yang baru kita tahu sampai Asia Tenggara ya, kita nggak tahu kita belum tahu apakah sampai ke Asia, tapi yang jelas kita pastikan ini Asia Tenggara.